Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Apa kabar, sehat ya Bapak Ibu? Hari ini akan mendengarkan sesi materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Ibu Siska Yenti. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Ibu Siska Yenti untuk memaparkan materi kita pada hari ini. Silakan Bu. Baik, terima kasih kepada Ibu kita yang sudah memberi kesempatan. Izinkan saya untuk share screen, sampaikan materi. Baik, sudah tampak ya layar Bapak Ibu. Jadi, untuk pemaparan materi hari ini saya mengambil materi konsep dan komponen modul ajar. Adapun ada 3 hal yang akan disampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama adalah konsep modul ajar, yang kedua komponen modul ajar, dan yang ketiga adalah contoh modul ajar. Yang pertama, konsep modul ajar. Modul ajar itu apa? Modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana, media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan tentunya harus menarik. Modul ajar ini merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasarannya. Nah, dari keseluruhan penyusunan modul ajar ini yang sudah mendapatkan implementasi dari berbagai aspek, tujuan akhirnya adalah untuk menciptakan proses pembelajaran yang lebih menarik dan bermakna. Kemudian yang kedua adalah komponen modul ajar. Ada 3 aspek utama yang harus ada di dalam komponen modul ajar. Yang pertama, informasi umum. Yang kedua, komponen isi, dan yang ketiga, lampiran. Di mana di setiap aspek itu ada sub-sub aspek yang harus tersampaikan di dalam modul ajar. Nah, apakah semua komponen modul ajar ini harus tersampaikan di dalam modul ajar? Ya, harus tersampaikan. Namun, guru dalam satuan pendidikan diberi kebebasan untuk mengembangkan modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan belajar para peserta didik di sekolahnya masing-masing. Berikut akan saya paparkan beberapa subbagian yang ada pada komponen-komponen modul ajar. Yang pertama adalah identitas modul. Nah, identitas modul ini berisikan apa? Berisikan informasi seperti nama penyusun, nama kita guru ya, institusi, kemudian tahun disusunnya modul ajar, dengan sekolahnya apa, kalau kita berarti SMP, kelas berapa, alokasi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu capaian pembelajaran itu seberapa lama. Kemudian yang kedua adalah kompetensi awal. Kompetensi awal merupakan pengetahuan dan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Kompetensi awal merupakan ukuran seberapa dalam sih modul ajar dirancang. Kemudian yang ketiga ada profil pelajar Pancasila. Terdiri dari 6 dimensi, dan apakah semua dimensi profil pelajar Pancasila harus tercerminkan di dalam modul ajar? Tidak harus. Idealnya adalah semuanya tercerminkan, idealnya. Oke. Kemudian yang berikutnya untuk informasi umum, muatan informasi umum yang berikutnya adalah sarana dan prasarana. Sarana prasarana ini apa? Merupakan fasilitas atau bahan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran sarana yang termasuk materi, sumber bahan ajar yang ada di dalamnya, ataupun peralatan yang kita gunakan dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian yang berikutnya adalah target peserta didik. Peserta didik yang menjadi target sasaran kita siapa? Umumnya adalah peserta didik reguler, yang artinya tidak mengalami kesulitan dalam mencerna atau memahami materi ajar yang kita sampaikan. Adapun juga
target peserta didik lain berasal dari kelompok peserta didik yang mengalami kesulitan belajar dengan gaya belajar yang berat, ataupun kelompok peserta didik dengan pencapaian tinggi yang memiliki pemahaman tingkat tinggi yang tepat dibandingkan kelompok reguler lainnya. Oke, kemudian selanjutnya model pembelajaran. Model pembelajaran di sini berkaitan dengan apakah kita tetap buka secara luring atau tetap buka secara daring. Kemudian model pembelajaran yang kita gunakan bisa berupa project based learning, bisa berupa problem based learning, discovery learning, cooperative learning, dan seterusnya. Jadi ini disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran yang akan diselenggarakan oleh kita dalam pembelajaran di kelas. Kemudian yang berikutnya, untuk komponen inti mencakup tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini tentunya sudah dibuat terlebih dahulu pada alur tujuan pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Kemudian yang kedua adalah pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna ini berisikan informasi mengenai manfaat yang akan diperoleh oleh peserta didik setelah mengikuti rangkaian proses pembelajaran yang kita berikan. Berikutnya ada pertanyaan pemantik. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, tentunya kita perlu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memantik motivasi dan semangat belajar para peserta didik agar mereka lebih penasaran nih, apa saja nih yang akan kita pelajari pada pembelajaran ini kelas. Oke, kemudian ada kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran itu ya memiliki urutan mulai dari pendahuluan, inti, kemudian penutup yang seperti sudah kita pernah susun di dalam RPP sesuai dengan sintaks model pembelajaran yang kita gunakan. Kemudian aspek yang lain dari komponen inti adalah asesmen. Asesmen ini ada 3 macam. Asesmen diagnostik yang bisa dilakukan sebelum pembelajaran berlangsung. Ada asesmen formatif yang bisa dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Dan yang ketiga adalah asesmen sumatif yang bisa dilakukan pada akhir proses pembelajaran. Kemudian aspek yang keenam adalah pengayaan dan remedial. Pengayaan ini biasanya diberikan kepada peserta didik, kelompok peserta didik yang memiliki pencapaian belajar yang tinggi, ataupun remedial itu diberikan kepada kelompok peserta didik yang nilainya di bawah rata-rata nilai. Oke. Komponen yang ketiga dari modul ajar adalah lampiran. Nah, lampiran ini berisikan apa saja? Yang pertama adalah lembar kerja peserta didik. Lembar kerja peserta didik yang biasa kita kenal dengan LKS atau LKPD ya, yang biasanya kita berikan di setiap pertemuan. Kemudian yang kedua ada bahan bacaan. Bahan bacaan ini seperti ringkasan materi yang kita paparkan pada pembelajaran yang sedang berlangsung. Yang ketiga, memuat glosarium. Glosarium itu adalah daftar istilah kayak kamus kecil ya. Kamus kecil mengenai materi yang sedang dipelajari agar para peserta didik tidak mengalami kesulitan ketika menemukan istilah yang baru bagi mereka bisa mengeceknya di bagian glosarium. Kemudian yang keempat adalah daftar pustaka. Ini sesuatu yang cukup baru. Ketika kita menyusun RPP pada kurikulum 2013, kita tidak melampirkan daftar pustaka, tapi pada modul ajar kita melampirkan daftar pustaka sebagai sumber referensi yang harus beragam yang kita gunakan dalam penyusunan modul ajar, yang artinya tidak hanya terdiri dari satu sumber referensi. Tujuannya apa? Supaya materi yang kita paparkan itu lebih valid, terus bisa lebih kontekstual dan kreatif. Nah, berikut ini adalah contoh modul ajar yang sudah disusun. Ini adalah contoh modul ajar untuk mata pelajaran IPA yang sudah pernah saya buat. Ini gambaran umum, kompetensi inti. Ini rangkaian kegiatan pembelajarannya. Asesmen, rubriknya, ini contoh instrumen asesmen sumatif,
ada pengayaan remedia, refleksi, lampiran, ada LKPD, kemudian ada bahan bacaan yang dilengkapi dengan glosarium sebagai daftar istilah dan daftar pustaka. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Waktu dan layar saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Siska. Kita beri aplaus untuk Bu Siska, luar biasa sekali materi yang disampaikan hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, dari pemaparan yang disampaikan oleh Bu Siska tadi, kira-kira adakah yang ingin bertanya? Saya persilahkan. Ada Bu, saya ingin bertanya kepada pemateri Bu. Baik Pak Setiadi, silakan Pak. Pertanyaannya, apakah dalam penyusunan modul ajar harus mutlak mengacu pada semua komponen yang ada di kurikulum sekolah penggerak ini? Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Setiadi. Bagaimana Bu Siska? Baik, Boleh langsung aja ya Bu. Oke, Oh, iya. silakan Bu. Iya, terima kasih kepada Bu Sita yang sudah memberikan kesempatan. Terima kasih kepada Pak Setiadi atas pertanyaannya, bagus sekali ya. Jadi di dalam penyusunan modul ajar, pertanyaannya adalah apakah harus mutlak ya mencakup semua aspek atau komponen yang berada dalam penyusunan modul ajar itu sendiri? Ya, wajib ada. Kita tidak boleh mengurangi komponen itu, tapi kita boleh menambahkan. Jadi harus mengandung untuk informasi umum, kemudian komponen itu tetap harus ada. Yang boleh dilakukan adalah menambahkan sesuatu yang lebih dari itu, tapi mengurangi tentu saja tidak bisa. Apakah sudah cukup jelas Pak Setiadi? Baik Bu, cukup jelas penjelasannya. Ya. Terima kasih. Terima kasih kembali Bapak. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Siska atas jawaban pertanyaan yang luar biasa tadi. Mungkin masih ada pertanyaan tambahan untuk peserta lain dan Pak Setiadi mungkin? Tidak ada ya, Bapak Ibu? Oke, karena tidak ada pertanyaan, demikian sesi pemaparan materi kita pada hari ini. Baik, untuk menutup kegiatan kita hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Sampai ketemu di lain kesempatan. Tuhan memberkati. Oh iya, terima Oke, kasih. terima Bye. kasih.